Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang kedudukan titik terhadap lingkaran. Selain kedudukan titik, nanti juga ada kedudukan garis terhadap lingkaran. Kita fokus dulu ke kedudukan titik terhadap lingkaran. Jadi misalkan kita punya lingkaran nih. Kita punya lingkaran, titik pusat ini. Lalu ini kan pasti jari-jari ya. Nah, si titik itu bisa, misalkan di sini ada titik nih. Nih, misalkan titiknya di sini. Kelihatan nggak? Oh, oke. Di sini artinya dia adalah pada. Oh, nggak jelas. Jadi ada titik pada lingkaran. Jadi kalau lingkarannya itu pas banget titiknya itu pas banget di lingkaran, berarti dia adalah pada lingkaran titiknya. Ada juga yang misalkan kita punya lingkaran, ini pusatnya, ini jari-jarinya, si titiknya di sini. Ini titik A misalkan gitu ya. Berarti dia kan di luar lingkaran. Terus ada lagi kasus ketiga, yaitu ketika ini lingkaran, ini titik pusat, ini jari-jari. Oke, titik pusatnya P lah ya. Kita misalkan titik pusatnya P. Ini jari-jari, terus titiknya ada di sini. Berarti artinya dia adalah di dalam lingkaran. Jadi ada kasusnya, yaitu ketika dia di dalam lingkaran, dia di luar lingkaran, atau dia pada lingkaran. Kalau dia pada lingkaran, berarti kita asumsikan berarti kan ini panjangnya sama kayak ini. Berarti K sama dengan R. K sama dengan R kuadrat. Kalau di luar lingkaran berarti kan dia lebih panjang nih. Kalau kita tarik garis ke sini berarti kan lebih panjang ya. Berarti K lebih besar dari R kuadrat. Sedangkan di dalam dia kan jaraknya cuma segini. Ini lebih pendek, berarti K kurang dari R kuadrat. Nah, dari tadi kita sebut K. K itu bagaimana? Kan kita punya tuh sebelumnya ya, persamaan-persamaan lingkaran. Ada yang X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Lalu ada juga yang X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Dan yang ketiga itu bentuk umum lingkarannya, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, bagaimana untuk menentukannya? Kalau yang ini berarti kita tentukan dari yang K-nya itu adalah kita masukkan. K-nya itu adalah kita masukkan si nilai A ini nih. A ini kan berarti ada titiknya ya. X1, Y1 lah misalkan. Berarti kita masukkan nih si X kuadratnya itu kita masukkan menjadi X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Itu sama dengan berapa? Nanti kita cari. Apakah dia kurang dari, lebih dari, atau sama dengan R kuadrat. Sama untuk ini juga kita masukkan. K-nya tetap kita masukkan. Ini berarti nanti kita substitusikannya X1 min A kuadrat ditambah Y1 min B kuadrat. Itu hasilnya berapa? Apakah dia kurang dari, lebih dari, atau sama dengan R kuadrat? Untuk yang kasus ini, kita tetap mencari K, sama kita ganti si X-nya berarti menjadi X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat tambah A dikali X1 ditambah B dikali Y1 tambah C sama dengan berapa? Tapi kan kalau yang kedua ini kita bandingkan dengan R kuadrat. Karena ini sama dengan 0, berarti kita bandingkannya dengan 0. Apakah dia lebih dari, kurang dari, atau sama dengan 0? Gitu. Jadi untuk kasusnya tetap kalau sama dengan ya berarti pada lingkaran. Kalau lebih dari berarti di luar lingkaran. Kalau kurang dari berarti dia ada di dalam lingkaran. Kita ambil contohnya dulu. Ini berarti kan ada 3 bentuk ya. Kita ambil contoh-contoh per bentuknya.
Oke, kita naikkan dulu. Up. Berarti di mana? Contoh. Oke, kita punya contohnya. Kita tandain dulu contohnya biar kelihatan. Gak jelas juga kalau kuning. Oke, contoh. Tentukan posisi. Oke, nomor 1. Tentukan posisi titik-titik berikut terhadap lingkaran. Jadi kita punya persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Terus tentukan posisi titik-titik berikut. Jadi ada bagiannya ya. Titik A 3,1. Apakah ada di dalam, di luar, atau pada lingkaran? Kita masukkan nih. Ini kan berarti adalah X1 ini Y1. Jadi kita lihat ke sini. X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat. Berarti di sini kita masukkan ke sini. X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 3 pangkat 2, 9 ditambah 1 pangkat 2, 1. Hasilnya adalah 10. Kita bandingkan 25 dengan 10. Berarti kan 10 itu kurang dari 25. Atau K kurang dari R kuadrat. Tadi lihat kalau kurang dari R kuadrat berarti dia ada di dalam lingkaran. Jadi itu kesimpulannya. Coba kalau kita ambil B, titik B, katanya ya. Oke, tadi yang pertama, ini yang kedua. Titik B itu 3, min 4. Sama, substitusikan juga ke X1 pangkat 2 ditambah Y1 pangkat 2 sama dengan berapa? Berarti 3 pangkat 2 ditambah min 4 pangkat 2. 9 ditambah 16. 9 tambah 16 adalah 25. Jadi kan yang ini dengan si ini ya. Berarti 25 sama dengan 25. Kalau sama dengan berarti dia pada lingkaran. Berarti dia pada lingkaran. Titiknya ya. Berarti B pada lingkaran. Yang ini juga berarti titik A di dalam lingkaran, gitu nulisnya. Kalau kita ambil lagi contohnya berarti titik C. Titik C itu, ini kita batasin dulu deh. Titik C-nya adalah, kelihatan nggak? Titik C-nya negatif 5,6. Masukkan. Berarti negatif 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan 5 kali negatif 5 kali negatif 5. 25. 6 kuadrat berarti 6 kali 6. 36. 25 tambah 36 adalah 61. Jadi kan 61 itu lebih dari 25. Kalau tandanya lebih dari, berarti dia titik C di luar lingkaran. Jadi titik C-nya adalah di luar lingkaran. Jadi kita cukup mengikuti si soalnya. Kalau soalnya X kuadrat tambah Y kuadrat berarti masukkan ke sana. Kalau soalnya nanti kayak gini berarti masukkan ke sini. Jadi kita hanya mengikuti soalnya apa dan titiknya apa. Kita misalkan contoh yang nomor 2. Contoh nomor 2. Oke, contoh nomor 2. Kita rapikan dulu. Contoh nomor 2 itu di sini. Tentukan nilai A agar titik. Jadi kita punya titik A-2 terletak pada X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 13. Jadi dia nanya A-nya sama dengan berapa?
Berarti kita harus ingat-ingat nih, kalau terletak pada, berarti K-nya itu harus sama dengan R kuadrat. Jadi ketika dia disubstitusikan, hasilnya adalah 13. Kita masukkan, berarti X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat sama dengan, berarti ini harusnya 13 ya, ini dari soal. X1-nya kan berarti ini, A kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat sama dengan 13. A kuadrat tambah negatif 2 kali negatif 2, 4 sama dengan 13. Kita kan mau cari A kuadrat, kita mau cari A. Berarti 4 ini kita pindah ruaskan, 13 dikurang 4. Berarti A sama dengan 13 kurang 4, 9. Oh, ini A kuadrat, berarti kalau A adalah akar 9. Kalau akar itu kita selalu tulis plus minus. Akar 9 adalah 3, jadi jawabannya adalah plus minus 3. Jadi nilai A-nya itu bisa A sama dengan 3 atau A sama dengan negatif 3. Itu. Kan yang ditanya adalah tentukan nilai A ya. Berarti A-nya boleh 3 atau negatif 3. Sekarang contoh nomor 3. Contoh nomor 3 adalah diketahui titik A 1,0, lalu titik B 4,0. Periksalah tempat kedudukan secara geometris dari titik P, X, Y. Di mana? Jadi katanya kita punya titik P, X, Y, di mana ketentuannya adalah PB sama dengan 2 kali PA. Gitu. Dan ditanya adalah ini ya. Kita punya PX, Y, jadi kedudukan si P-nya ini ada di mana? Dengan ketentuan PB sama dengan 2 PA. Jadi kita tulis ini nih. PB sama dengan 2 PA. Kita itu kan punya rumus jarak dari titik ke titik ya. Dimana ada akarnya ya. Berarti ini haruslah biar kita bisa pakai rumus itu kita kuadratkan. PB kuadrat sama dengan 2 PA kuadratkan. Ini kita tulis lagi, PB kuadrat sama dengan 2 kuadrat, berarti 4 PA kuadrat. PB kuadrat berarti kan dari titik P ke B. X min 4 ditambah Y min 0 sama dengan 4 dikali. Oke, karena ini ada 4 di luar, berarti ininya gini. P-nya X min A-nya 1 ditambah Y, A-nya 0 ya, min B-nya 0. Ini 1,0 kuadrat. Gitu. Jadi X min 1 plus nih. Ya. Berarti ini kita jabarkan yang ini. X min 4 dikali X min 4 ditambah ini kan Y kurang 0 berarti Y. Y berarti ini kita tulis saja Y kuadrat karena ada kuadratnya sama dengan 4. Ini kita jabarkan juga X min 1 dikali X min 1 tambah Y kuadrat. Ini seperti tadi berarti kita punya X kuadrat min 4X min 4X, min 4 kali min 4, plus 16 ditambah Y kuadrat. Yang ini 4 dikali, ini X kali X kuadrat. X kali min 1 min X, min 1 kali X min X, min 1 kali min 1 plus 1. Ini kita tulis lagi, plus Y kuadrat. Nanti berarti ini X kuadrat min 4 berarti min 8X plus 16 plus Y kuadrat. Ini kita kali 4 kali X kuadrat 4X kuadrat min X berarti kan min 1 min 2 ya. Min 2 kali 4 berarti min 8X. Terus 4 dikali 1 berarti 4
ditambah 4 dikali Y kuadrat, berarti 4Y kuadrat. Boleh ini pindah ke sini atau ini yang pindah ke sini. Kita lihat karena Y-nya lebih besar yang di sini. Ini kan cuma 1, ini 4. Mending ini kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi kita gabungkan sama teman-temannya. Ini kan X kuadrat sama X kuadrat ya. Kita ambil berarti nanti 4X kuadrat ini pindah menjadi min X kuadrat. Terus kita ambil Y kuadrat. Ini ada 4Y kuadrat sama Y kuadrat. Berarti bisa kita tulis plus 4Y kuadrat min Y kuadrat. Kita gabungkan dengan yang teman-temannya. Udah gitu berarti siapa lagi? Ini min 8X, min 8X. Kita tulis yang ini dulu. Negatif 8X. Yang ini pindah ruas menjadi plus 8X. Yang belum ketulis adalah 16 sama 4. 4-nya tetap positif, 16-nya negatif 16. Ini sama dengan 0. 0 sama dengan 4 dikurang 1. 3X kuadrat. 4 kurang 1. 3Y kuadrat. Ini berarti habis. 4 dikurang 16 adalah negatif 12. Persamaan lingkaran itu X kuadrat plus Y kuadrat. Jadi ini harus kita sederhanakan, kita bagi 3. 0 bagi 3, 0. 3 bagi 3, 1. Berarti ini X kuadrat. 3 bagi 3, 1. Ini Y kuadrat. Min 12 bagi 3 adalah min 4. Jadi kita punya persamaannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat min 4 sama dengan 0. Terus dari sini kita lanjut ke sini ya, ke samping sini. Kita kan punya X kuadrat plus Y kuadrat min 4 sama dengan 0. Bisa kita tuliskan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Atau ini adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2 pangkat 2. Berarti kalau kita ingat lagi, persamaan lingkaran itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Dengan pusat 0,0 dan jari-jarinya R. Berarti ini pun pusat 0,0 dan jari-jarinya adalah 2. Kan ininya 2 kuadrat, berarti R kuadrat R-nya sama dengan 2. Jadi tempat kedudukan titik P adalah lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jarinya adalah 2. Gitu. Ya, kita lanjutkan lagi di materi tentang kedudukan titik untuk persamaan lingkaran yang lain. Untuk yang ini kita cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.